Nasional. Saya memberikan tema atau judul khotbah saya, Aku melukis engkau di telapak tanganku. Ya, ini sangat luar biasa kebenaran firman Tuhan yang kita lihat di dalam Yesaya 49 ayatnya yang ke-16. Ya, Yesaya 49 ayatnya yang ke-16 saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah pernyataan Tuhan kepada umat manusia, ya, kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, supaya kita tidak meragukan bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang tidak melupakan kita, ya. Walaupun kita mengalami banyak masalah, banyak tantangan, banyak persoalan di dalam kehidupan kita, tapi Tuhan yang kita sembah itu dia tidak meninggalkan kita. Bahkan dikatakan, lihat, ya, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan sudah melukiskan kita. Sudah, kalau kita biasanya pakai tato, ya, biasanya kita pakai tato, ditulis di tangan kita atau di bagian, ya, bagian bahu, di mana saja. Tapi Tuhan, dia melukis kita itu di telapak tangannya supaya dia bisa melihat kita, memegang kita, menyertai kita, menolong kita, ya. Walaupun ada begitu banyak tantangan, masalah dan persoalan yang kita harus hadapi, tetapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita mundur ke ayatnya yang ke-15, ayat yang ke-15 di situ dikatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Wow, luar biasa saudaraku. Amin. Ya, firman Tuhan itu dahsyat, saudara. Ya, dahsyat. Kita, ya, apalagi sebagai hamba-hamba Tuhan, kita juga kadang-kadang mengalami ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak persoalan yang kita harus hadapi. Ya, dalam kita melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa, melayani domba-domba yang dipercayakan oleh Tuhan. Ya, kadang-kadang ada domba-domba yang dipercayakan oleh Tuhan itu beragam-ragam karakter, sifat mereka. Tetapi ketika kita menyerahkan sama Tuhan, Tuhan yang akan mengatur dan akan membuat semuanya itu menjadi baik. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, dia katakan bahwa sekalipun, ya, ibu kandung kita, ya, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anaknya dari kandungannya? Sekalipun, firman Tuhan katakan, ya, tetapi sekalipun Yesus Tuhan yang kita sembah itu, dia tidak akan melupakan engkau, ya. Karena apa? Karena dia sudah melukis kita di atas tangannya, di telapak tangannya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa Tuhan melukis kita di telapak tangannya? Karena kita ini sebenarnya adalah milik kepunyaan Tuhan, ya. Kita ini adalah kepunyaannya Tuhan, miliknya Tuhan. Makanya kita dilukis di atas tangan Tuhan itu, ya. Kita tidak tahu dengan tinta apa yang dilukis kita ini. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa ia sudah melukis kita. Dia sudah menandai kita.
di atas telapak tangannya. Sehingga di dalam perjalanan kehidupan kita, walaupun ada begitu banyak tantangan dan persoalan, tetapi kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Kita akan tetap, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak meragukan kuasa Tuhan. Kita percaya bahwa Dia tidak meninggalkan kita. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu menyayangi kehidupan kita, menyayangi hidup kita. Ya, nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat dulu di dalam Yesaya pasalnya yang ke-44 ayatnya yang kelima. Ya, Yesaya 44 ayat yang kelima dikatakan, yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan, yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub, dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan, dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Jadi kita, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan, kita ini adalah kepunyaannya Tuhan. Ya, miliknya Tuhan. Kalau kita sudah menjadi miliknya Tuhan, kita sudah menjadi kepunyaannya Tuhan, berarti tidak ada yang bisa ganggu gugat. Amin. Apa yang sudah diikat di sorga akan terikat di bumi. Apa yang sudah terlepas di sorga akan terlepas di bumi. Nah, firman Tuhan katakan bahwa kita ini, kalau sudah dilukis, sudah ditandai oleh Tuhan, kita tidak akan bisa terlepas lagi. Kita akan terus ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Kita akan ada terus di dalam gendongannya Tuhan. Amin. Makanya Tuhan bilang bahwa kita ini digendong sampai masa putih rambut kita, Tuhan menggendong kita. Ya kan? Jadi kalau kita suka semir-semir, kita punya rambut, saudara, ya paling Tuhan bilang terima kasih karena Tuhan, kita meringankan bebannya Tuhan, ya. Jadi Dia melepaskan kita dari gendongannya. Karena kan kita semua putih rambut terus kita kasih hitam. Oh, puji Tuhan, orang masih mau berjalan sendiri kan begitu. Haleluya. Tapi kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan ini, ya mungkin kita anggap ini perkataan Tuhan itu hal yang biasa, tetapi itu betul ya, saudara ya. Ya, ketika kita saudara yang dikasih oleh Tuhan ada di dalam gendongannya Tuhan, ya, Tuhan bilang, sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Ya. Jadi ketika Ia melukis kita, Dia tidak akan hapus itu lukisan apa, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lukisan yang Ia sudah lukis di telapak tangannya itu, Dia tidak akan hapus, ya kan? Tapi Dia akan terus lihat, Dia akan terus ingat kita. Oh, ya, Dia terus akan mengingat kita apa yang menjadi masalah kita, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi persoalan kita, apa yang menjadi keinginan kita. Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan tolong, pasti tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kenapa? Karena kita ini adalah umat kesayangannya Tuhan, ya, kepunyaannya Tuhan. Kalau kita sudah, saudara, contoh kalau kita sudah memiliki satu yang kita sayangi, anak kita, saudara, ya. Contoh kita punya anak 3, yang paling kita sayang tuh biasanya kalau bukan anak yang sulung, anak yang bungsu, ya kan? Anak yang di tengah-tengah kadang-kadang dia meraju, ya tuh dia bilang, bapak ini cuman sayang ini yang sulung dengan yang bungsu, terus saya nggak terlalu disayang. Ya. Saya bilang, tidak, kita semua ini disayang. Yang lebih sayang kamu itu Tuhan, ya kan? Bapak terbatas kalau untuk menyayangi, tapi kalau Tuhan yang kita sembah, Dia tidak terbatas untuk menolong kita, menyayangi kita, ya. Sehingga saudara yang dikasih oleh Tuhan, itulah saudaraku, kita jangan meragukan kuasa Tuhan. Kita jangan meragukan, saudaraku, kuasa Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kalau kita meragukan kuasa Tuhan, saudara, ya berarti kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan, akan merasa bahwa segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan itu ya berjalan dengan tidak sempurna, gitu ya, berjalan tidak sempurna. Tapi kalau kita tidak meragukan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara, ya, maka kita akan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu sanggup untuk melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kita. Ya, saudaraku, bayangkan saja kita ini sudah dilukis di atas tangan, di telapak tangan Tuhan. Dia tidak tinggalkan kita, saudara. Ya, saya melayani sudah 16 tahun di tempat pelayanan kami di desa, saudara, yang dulu masih sangat sulit, sangat sukar
mulai dari jalannya susah, ya. Bayangkan kalau jalan ini ke tempat kami kita yang kalau biasanya, kalau sekarang kita tempuh dengan 1 jam untuk ke kota, ya. Kalau dulu sampai 3-4 jam kita ke tempuh dari kota ke tempat pelayanan kami, ya kan? Nah, tapi kita berjalan dengan iman, kita berjalan dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti akan menyertai kita, Tuhan pasti akan menolong kita. Ya, ada tantangan, ada masalah yang kita hadapi, tetapi kita percaya bahwa ya janji Tuhan itu ya dan amin. Dia ingatkan kepada kita pada pagi hari ini, ya. Lihat, lihat saudara, Ia telah melukis kita di telapak tangannya, ya. Dikatakan bahwa ayatnya yang ke-16 kembali dia saya. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Ya, saudara, ya kalau Tuhan sudah melukis kita di telapak tangannya, perhatikan di bagian selanjutnya. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Jadi tembok-temboknya kita, saudara, tembok-temboknya kita ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa tembok-tembok? Ada penghalang-penghalang kah? Ada masalah-masalah kah? Ada persoalan-persoalan yang kita hadapi? Tetap ada di dalam ruangan Tuhan, tetap ada di dalam pantauannya Tuhan, ya kan? Ya, tetap Ia melihat, ya. Karena segala sesuatu firman Tuhan katakan ada waktunya, ya. Waktu Tuhan itu selalu yang terbaik dalam kehidupan. Jadi apa yang menjadi pergumulan kita, ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita hamba-hamba Tuhan yang melayani di pedesaan, yang melayani di daerah-daerah terpencil, ya, ya kita percaya saja, kita yakin saja Tuhan pasti akan menolong kita, ya saudara. Kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita, ya walaupun kita harus mencucurkan air mata. Ya kadang-kadang kita menangis dalam doa kita, kenapa Tuhan sudah sekian tahun saya melayani tapi alat musik belum ada kita sampai hari ini. Ya kan? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya waktu awal pelayanan ya kita saudara berdoa, kami berdoa, ya. Ini sedikit saya sampaikan kesaksian. Waktu itu tahun 2008, saudara, saya awal masuk di tempat pelayanan. Kami ke tempat pelayanan itu masih pakai sewa motor. Jadi kami sewa motor untuk kami pakai ke tempat pelayanan kami. Kami berdoa, saudara. Ya, berdoa selama ya kurang lebih 1 tahun. Berdoa, berdoa, berdoa. Nah, Tuhan kirim satu hamba Tuhan yang saudara itu hamba Tuhan itu setiap kali datang ke Sumba, dia yang saya antar jemput untuk pelayanan kemana, pelayanan penginjilan di Sumba, saya antar jemput pakai motor. Kalau di sini motor sewa yang saya pakai waktu itu saya ojek gitu ya, kalau kita di Sumba bilang ojek. Nah, saudara saya antar-antar dia. Puji Tuhan, kami terus berdoa dan bergumulan kami. Tiba-tiba satu hari pagi-pagi setelah kami habis berdoa, pintu kamar kami itu diketok-ketok, ya. Yang ketok-ketok itu bapak rohani saya. Dia bilang gini, Agustinus, hari ini kamu ke dealer motor. Oh, saya kaget saudaraku. Pagi-pagi ini kita belum cuci muka, belum belum buat apa-apa, baru habis berdoa tiba-tiba Tuhan kirim orang yang suruh kita untuk pergi ke dealer motor. Waduh, saya pikir saya nggak punya uang ini, saya untuk ke dealer motor. Tapi Tuhan bilang, kamu harus pergi, ya kan? Wah, saya bilang siap. Saya hanya orang saya bilang siap, ya. Saya harus persiapkan diri dulu, baru saya berangkat ke dealer. Lalu saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya dikasih amplop warna coklat, ya amplop warna coklat. Ini sekarang kamu ke dealer. Waduh, puji Tuhan saudara. Dan saya bersyukur, saya bilang ini yang kita doakan selama kurang lebih 1 tahun. Tuhan jawab tepat pada waktunya, ya kan? Ya, kalau kita tidak bersungut-sungut dalam pelayanan kita, dalam kita melayani Tuhan, Tuhan itu dia melihat apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia akan berikan, ya. Dia akan berikan, saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan.
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya saudara percaya bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil, ya. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari itu juga saya langsung berangkat ke dealer motor, langsung saya ambil motor, saudara, ya. Karena sesuai dengan dana yang ada, saya langsung beli motor dan semuanya siap tepat pada waktunya. Tidak ada yang bilang ini itu, tidak ada, saudara. Kalau dengan Tuhan pasti Dia bayar cash buat kita. Amin. Dia pasti bayar cash. Ya, karena apa? Saudara, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang berkuasa. Sehingga Dia mengatakan bahwa lihat aku melukis engkau di telapak tangan Tuhan. Jadi Tuhan tidak meninggalkan kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita sampai pada hari ini, saudara, sudah 16 tahun saya ada di tempat pelayanan kami. Ya, dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, tantangan itu tidak habis, tidak hilang, ya. Selalu ada tantangan dalam kehidupan kita. Selalu ada masalah dalam hidup kita. Tapi kita percaya bahwa di balik masalah itu, saudaraku, ada sesuatu yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ada sesuatu hadiah, ada sesuatu berkat yang Tuhan akan berikan dalam hidup. Jadi tantangan, masalah, dan persoalan yang terjadi dalam hidup kita, jangan membuat kita menjadi orang yang lemah, jangan membuat kita menjadi down, jangan membuat kita mau Suaranya hilang, Pak. Rupanya Pak Agus signal itu kurang bagus signalnya. Wah, dia terlempar ya. Terlempar oleh aliran Roh Kudus. Masih ada, Pak. saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita percaya bahwa ketika kita sudah dilukis oleh Tuhan di telapak tangannya, kita percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita, dan Tuhan memberkati kita. Ya, biarlah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan ini boleh menjadi rema kekuatan dalam kehidupan kita. Ya, saya mohon dukungan doa buat ibu mertua saya yang masih dalam keadaan sakit. Ya, karena ini saya mau antar ke rumah sakit, jadi mungkin saya enggak terlalu lama untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, saya percaya bahwa firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita. Ya, firman Tuhan katakan bahwa apa yang sudah keluar dari mulut Allah itu tidak akan kembali kepada Tuhan, tetapi dia akan terlaksana di dalam kehidupan kita untuk melakukan setiap apa yang dia sampaikan kepada kita pada hari ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Olive. Shalom. Terima kasih Pak. Bisa tutup dalam doa untuk pemberitaan firman Tuhan, Pak? Silakan. Berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau telah melukiskan kami di telapak tangan. Kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau menyertai kami, Engkau menolong kami. Walaupun kami banyak membuat salah di hadapan-Mu, Tuhan. Baik lewat tutur kata, tindakan, dan perbuatan kami. Tapi kami percaya Tuhan mengampuni kami. Tuhan, Engkau Allah kami yang ajaib, yang akan melakukan perkara-perkara yang besar di dalam kehidupan kami. Ada begitu banyak pergumulan yang kami hadapi dalam hidup kami. Selama kami masih ada di bumi ini, tapi kami percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan menyertai kami. Janji Tuhan sampai masa putih rambut kami, Tuhan tetap menggendong kami. Dan kami percaya Tuhan Engkau akan terus menggendong kami. Di dalam pelukannya Tuhan, di dalam gendongannya Tuhan. Tuhan tidak akan pernah menurunkan kami. Tapi kami akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Agustinus Podiaro dari Sumba Barat, NTT. Bapak akan kami diberkati. Bapak akan keluarkah karena mau antar ibu mertua ke rumah sakit? Iya, saya monitor ya Bu ya.
Oh, oke, baik ya, baik Bapak monitor. Ya, dalam nama Tuhan Yesus tertangani Ibu mertua dengan baik ya di rumah sakit. Tuhan Yesus dengan bilur-bilur Tuhan Yesus, Ibu mertua disembuhkan dalam nama Amin. Tuhan Yesus. Terima kasih atas firman Tuhan yang Bapak telah beritakan. Aku telah melukis Engkau di telapak tanganku. Bapak Ibu, saya silakan ada yang mau bertanya, ada yang mau beri respon. Tapi minta maaf Pak Agustinus tidak bisa menjawabnya karena dia hanya bisa monitor karena harus mengantar ibu mertuanya ke rumah sakit. Saya sapa dulu, Shalom, selamat pagi Pak Santris. Simon dari Aceh. Terima kasih atas kehadirannya. Ibu Miselia Joseph, terima kasih. Ada juga kita punya sahabat Bapak Sormin Douglas, Pak Umbu Kaludang dari Sumba Timur, NTT. Ibu Pendeta Heti Simanjuntak, kalau nggak salah lagi pelayanan di Solo, Ibu Agustina Manurung, Ibu Susiana Farida, Pak Liman Handoko, Ibu Susiawati Sega dari Nias, Bapak Pendeta Martinus Dururu dari Nias. Kalau ada pokok doa silakan tulis di chat room. Terima kasih. Ada yang mungkin mau bertanya atau kita saling membantu di dalam pelayanan ini, kita dengar